Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Purnama, NIM 19073081. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan, yaitu bisnis bengkel sepeda motor. Yang pertama itu profil usaha. Nama usaha Bengkel Pibong City. Alamat usaha yaitu Jalan Raya Sarilawe, Desa Sarilawe, Kecamatan Akabeluru. Nomor telepon usaha 082285069312. Selanjutnya, visi dan misi usaha. Yang pertama, visi, yaitu menjadi pusat tempat reparasi kendaraan bermotor roda 2 yang menyediakan spare part dan jasa servis yang mengutamakan pada kualitas serta pelayanan yang optimal, yang diberikan untuk menggapai kepuasan bagi pelanggan, yang didukung dengan peralatan canggih serta tenaga ahli yang berkompeten. Selanjutnya, misi. Yang pertama, memberikan pilihan terbaik pada penyediaan suku cadang terbaik yang reparasi yang terpercaya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang optimal serta menjaga standar mutu yang berkualitas untuk menggapai kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dan kepentingan pelanggan sebelum mementingkan keuntungan perusahaan. Yang keempat, mengimplementasikan teknologi yang tepat guna dalam memberikan pelayanan bagi pelanggan dengan terus mengikuti perkembangan dunia teknologi otomotif. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan semangat bagi para karyawan dengan menekan keselamatan kerja, rasa disiplin, kerapian, ketekunan, serta kualitas kerja yang berjalan sesuai dengan SOP dan tata cara pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, jenis usaha. Yang pertama, servis berkala atau servis ringan kendaraan bermotor roda 2. Yang kedua, servis besar atau overhaul kendaraan bermotor roda 2. Yang ketiga, reparasi atau modifikasi mesin, bodi, dan sasis kendaraan bermotor roda 2. Yang keempat, painting bodi dan sasis kendaraan bermotor. Yang kelima, pengajaran, bisa termasuk dalam hal promosi. Dan yang keenam, spare part, moving part, dan modifikasi part kendaraan bermotor roda 2. Selanjutnya, target pasar, yaitu jumlah target pasar yang dapat diperkirakan berkisar di antara 30-50 kendaraan per desa yang berada di wilayah Kecamatan Akabeluru. Melihat dari banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kecamatan Akabeluru ini digunakan oleh para remaja yang suka akan memodifikasi kendaraannya. Oleh karena itu, mereka diperkirakan akan senang dengan adanya bengkel yang dapat memodifikasi kendaraan mereka, namun dengan kualitas serta seni yang tak kalah dari bengkel-bengkel yang berada di daerah kota. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Jenis produk atau jasa yang kami hasilkan yaitu sebuah jasa perbaikan dan modifikasi kendaraan bermotor, khusus roda 2. Serta menjual berbagai macam-macam spare part kendaraan bermotor roda 2, serta melengkapi kebutuhan untuk material modifikasi kendaraan sepeda motor. Selanjutnya, pembauran pemasaran yang kedua yaitu price atau harga. Servis motor ringan yaitu dengan harga 10.000 sampai dengan 20.000. Servis motor berat atau overhaul, harga jasa 30 sampai 50.000. Selanjutnya, tambal ban, harga jasa 7.000 sampai 15.000. Dan ganti ban dalam, harga jasa 35.000 sampai 60.000. Selanjutnya, pembauran pemasaran yang ketiga, promosi, yaitu yang pertama lewat media sosial, yang kedua lewat brosur, dan yang ketiga manusia, yaitu dengan cara face to face. Pembauran pemasaran selanjutnya yaitu people atau sumber daya manusia,
Yang pertama itu saya Dede Purnama sebagai kepala bengkel atau penanggung jawab. Pintu Pratama sebagai bagian administrasi. Reza Triopalepi bagian keuangan. M. Fadlan mekanik pertama dan Rama Hidayat mekanik kedua. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab. Yang pertama pimpinan. Yang pertama bertugas mengkondisikan setiap karyawan agar bengkel dapat beroperasi dengan lancar. Yang kedua bertanggung jawab penuh dalam mengelola kelancaran bengkel. Yang ketiga membuat perencanaan-perencanaan serta kebijakan-kebijakan bagi para karyawan agar tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab bagian administrasi. Yang pertama mengelola stok barang. Yang kedua mengelola barang masuk dan barang keluar. Yang ketiga membuat laporan pertanggungjawaban. Yang keempat bertanggung jawab kepada pimpinan terhadap proses administrasi yang ada di bengkel. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab bagian keuangan. Yang pertama mengelola keuntungan bengkel. Yang kedua membuat laporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran serta pemasukan keuangan bengkel. Yang ketiga bertanggung jawab kepada pimpinan terhadap proses yang berkaitan dengan keuangan yang ada di bengkel. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab mekanik. Yang pertama melakukan servis ke kendaraan pelanggan. Yang kedua melakukan perbaikan ke kendaraan pelanggan. Yang ketiga melakukan modifikasi ke pelanggan. Dan yang keempat bertanggung jawab menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan SOP dan prosedur yang berlaku di bengkel. Selanjutnya biaya peralatan bengkel. Yang pertama kompresor angin bensin atau listrik minimal 1/2 PK merek Multipro 3/4 HP. Yang kedua mesin bor tangan merek Bosch GBM 350. Yang ketiga gerinda tangan merek Bosch GMT 4 inci. Yang keempat gerinda duduk 6 inci merek NGL. Yang kelima air gun. Yang keenam tire gun. Yang ketujuh silang angin kompresor 10 meter. Yang kedelapan spray gun. Yang kesembilan mata gerinda duduk halus. Yang ke-10 filler. Selanjutnya biaya peralatan bengkel. Yang ke-11 gergaji mesi atau mata gergaji. Yang ke-12 obeng plus 2 set yaitu besar, sedang dan kecil. Yang ke-13 obeng minus 2 set yaitu besar, sedang dan kecil. Yang ke-14 obeng panjang plus dan minus. Yang ke-5 obeng ketok 1 set. Yang ke-16 meja kerja buat sendiri. Yang ke-17 kikir. Yang ke-18 obeng elektro plus dan minus. Yang ke-19 kunci ring pas ukuran 6-24 2 set. Yang ke-20 kunci sok dan mata sok 2 set. Selanjutnya biaya peralatan bengkel. Yang ke-21 kunci L. Yang ke-22 kunci L bintang. Yang ke-23 kunci T sok 8, 10, 12, 14, 17 dan 19. Yang ke-24 kunci Inggris 10 inci. Yang ke-25 kunci busi motor bebek. Yang ke-26 kunci busi GL. Yang ke-27 kunci busi 2 tak. Yang ke-28 tang potong. Yang ke-29 tang kombinasi. Yang ke-30 tang snap ring inner. Selanjutnya biaya peralatan bengkel. Yang ke-31 yaitu tang snap ring outer. Yang ke-32 tang buaya 10 inci. Yang ke-33 palu. Yang ke-34 palu karet. Yang ke-35 oil can. Yang ke-36 ragum atau tangan. Yang ke-37 multitester. Yang ke-38 jangka sorong. Dan yang terakhir yang ke-39 solder listrik. Jadi total harga biaya peralatan bengkel yaitu Rp8.300.000. Selanjutnya biaya pembuatan gedung bengkel.
yaitu pembuatan gedung bengkel menghabiskan biaya 15 juta rupiah. Selanjutnya, biaya kelengkapan gedung bengkel. Yang pertama, meja dan kursi administrasi menghabiskan sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, kursi tunggu tamu, yaitu menghabiskan sebesar 2.500.000 rupiah. Yang ketiga, komputer, yaitu 5 juta rupiah. Jadi total biaya kelengkapan gedung bengkel yaitu 10.500.000 rupiah. Selanjutnya, biaya promosi. Yang pertama, spanduk usaha ukuran 3 x 2,5 meter dengan jumlah 200.000 rupiah. Yang kedua, brosur 500 lembar dengan jumlah pengeluarannya itu 500.000 rupiah. Jadi total biaya promosi yaitu 700.000 rupiah. Selanjutnya, modal awal. Yang pertama, biaya peralatan bengkel yaitu sebesar 8.300.000 rupiah. Yang kedua, biaya pembuatan gedung yaitu sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga, biaya kelengkapan gedung yaitu sebesar 10.500.000 rupiah. Yang keempat, biaya promosi yaitu sebesar 700.000 rupiah. Jadi total modal awal yaitu 34.500.000 rupiah. Selanjutnya, beban pengeluaran per bulan. Yang pertama, biaya listrik dan air yaitu sebesar 250.000 rupiah. Yang kedua, biaya penyusutan peralatan yaitu sebesar 150.000 rupiah. Yang ketiga, biaya perawatan gedung yaitu sebesar 200.000 rupiah. Yang keempat, gaji karyawan 4 orang yaitu sebesar 6 juta rupiah. Dan yang kelima, biaya lain-lain sebesar 400.000 rupiah. Jadi total beban pengeluaran per bulan yaitu sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya, analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Setiap kendaraan membutuhkan perawatan bahkan perbaikan setiap bulannya. Oleh karena itu, dengan adanya bengkel dapat memberikan sebuah kemudahan bagi para pemilik kendaraan. Yang kedua, weakness, yaitu memberikan kepuasan kepada para pelanggan merupakan visi kami. Dan sebisa mungkin untuk memberikan pelayanan servis yang optimal dan dapat menyediakan barang yang dibutuhkan dengan kualitasnya yang tinggi dan harga yang tidak terlalu mahal. Selanjutnya, opportunity, yaitu peluang. Dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan roda 2, membuat peluang usaha membuka bengkel begitu besar. Apalagi ketika bengkel tersebut kualitas pelayanannya bagus dan harganya murah. Yang selanjutnya, threat atau ancaman. Ancaman terhadap pesaing pasti ada, apalagi jika pendatang baru di dunia bisnis. Tetapi masing-masing pebisnis memiliki cara yang berbeda untuk membuat usahanya maju. Jadi, ancaman dari pesaing bukan satu hambatan untuk menjadi maju. Selanjutnya, perkiraan pemasukan jasa servis dan perbaikan kendaraan. Pemasukan yang pertama yaitu servis motor ringan 10 unit per hari, harga standar Rp20.000, pendapatan per hari Rp200.000. Yang kedua, servis motor berat atau overhaul 5 unit per hari dengan harga standar Rp40.000, pendapatan per hari Rp200.000. Selanjutnya, ganti ban dalam yaitu 5 unit per hari dengan harga standar Rp10.000, pendapatan per hari Rp50.000. Selanjutnya, tambal ban yaitu 5 unit per hari, harga standar Rp10.000 dan pendapatan per hari Rp50.000.
Jadi total pemasukan per hari yaitu sebesar Rp500.000. Selanjutnya perhitungan BEP. Yang pertama pemasukan per hari yaitu sebesar Rp500.000. Yang kedua estimasi laba per bulan, yaitu pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Pemasukan yaitu sebesar Rp15 juta dikurangi pengeluaran yaitu sebesar Rp7 juta. Jadi estimasi laba penjualan sebesar Rp8 juta. Jadi estimasi laba bersih yaitu 96 juta per tahun atau 8 juta per bulan atau 266.000 per hari. Selanjutnya estimasi BP. Modal awal yaitu sebesar Rp34.500.000. Bila pemasukan bersih per hari mencapai Rp266.666 atau 8 juta per bulannya, maka untuk sampai ke 34.500.000 maka dibutuhkan sedikitnya 130 hari untuk mengembalikan modal awal. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.